2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan hari ini saya ingin sharingkan satu tema yang sangat penting untuk kita bisa jalani kehidupan Kristen sehari-hari, yaitu adalah ada 3 faktor untuk menerima berkat Tuhan yang tidak terduga. Saudaraku yang seperti saya percaya saudara akan diberkati. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kita akan minta sama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mempermudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus kami tundukkan hati kami. Kami sujud ya Tuhan di kaki-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami sekarang ya Bapa. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan, bangkitkan lagi roh kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami punya roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Beri roh doa ya Tuhan, pujian, penyembahan. Beri kami telinga untuk bisa mendengar ya Tuhan apa yang Tuhan mau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, berikan dan jadikanlah mata hati kami terang, sehingga kami bisa mengerti dan melihat ya Tuhan Yesus pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Beri kami Tuhan lagu-lagu baru, nyanyian-nyanyian baru ya Tuhan Yesus. Doa-doa ya Tuhan profetik. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal katakan Bapa, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa,
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari musik memuji Tuhan. Sembah Dia, Bapak bisa lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada di menara doa ini. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Mari buka suaranya saudaraku. Sembah Dia, masuk hadirat. Panggil Dia, Tuhan, terima kasih. Engkau telah tunjukkan kasih-Mu, Engkau telah memperlihatkan jalan-jalan. Terima kasih Yesus untuk tangan-Mu, untuk kekuatan Yesus. Oh ya, laba. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk mujizat yang Kau kerjakan tengah-tengah kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh ya, mari buka suaranya saudara. Kita berbahasa roh semua.
Ialah makasih ini laba. Siapa yang berkata-kata labasar, dia berbicara kepada Allah. Oh ialah makasih ini laba. Barang siapa berkata-kata labasar, dia sedang membangun dirinya sendiri. Oh ialah makasih, mari kita bangun ya saudara. Oh ialah makasih ini laba. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus ke siap anak-anak-Mu. Oh ya laba kasih ini laba. Jamah siap hati kami. Jamah siap hati kami. Oh ya laba. Beri Yesus hati yang tulus. Oh ya laba hati yang suci. Supaya kami bisa melihat Tuhan. Kami bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba. Terima kasih Yesus. Oh ya laba kasih laba. Biarlah Tuhan pertajam pendengaran kami Yesus. Oh ya laba kasih ini laba. Supaya kami bisa mendengar ya Tuhan. Oh ya laba suara. Bahkan kami bisa mendengar, berani mendengar apa yang belum kami dengar. Kami bisa mempercayai ya Tuhan apa yang belum pernah kami dengar. Beri Yesus. Oh ya laba kasih dia laba. Terima kasih Yesus. Oh ya laba kasih dia laba. Terus berbahasa roh saudara. Oh laba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dari awal katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, haleluya, pulihkanku. Kau penuhi kami Tuhan, haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Mari saudaraku minta dengan ini doa siap kami semua. Urapi ya Roh Kudus-Ku, urapi siap kami Roh Kudus-Ku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi seperti rusa mari Roh Kudus urapi setiap begitulah jiwaku, buka ya Tuhan roh hikmat ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi kami, penuhiku, penuhi
penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. haleluya, Dengan minyak kudusmu. Yes. Terus saudara terima kepeduhannya Yesus. Terima kepeduhan Roh Kudus. Terus saudara, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah oleh Roh Kudus beri siap kami roh hikmat, wahyu ya Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau. Jadikan setiap mata hati kami menjadi terang ya Tuhan. Oh ya lama kasih ini sehingga kami bisa kenal Tuhan. Oh ya lama kasih ini kami bisa ngerti kehendak-Mu Tuhan. Oh ya lama kasih ini oh ya lama kasih ini beri kami Yesus pewahyuan. Bukakan ya Tuhan sesuatu ya Tuhan yang terselubung, tersembunyi. Bukakan ya Tuhan sesuatu yang belum kami kenal. Kami mengerti Tuhan Yesus. Beri kunci itu ya Tuhan. Beri kunci itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih beri Tuhan anak kunci itu ya Tuhan. Untuk membuka ya Tuhan Yesus. Singkapkan ya Tuhan, beri pewahyuan. Oh ya lama kasih supaya kami bisa mengerti ya Tuhan jalan-jalan-Mu. Jalan mana ya Tuhan. Kami bisa melihat apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Yesus. Oh ya lama kasih ini dengar seruan doa siap anak-anak-Mu ini Bapa. Oh ya lama kasih ini. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara menantikan jawaban Tuhan, solusi atas hidupmu. Mari datang pada Yesus. Biar Roh Kudus beri pewahyuan. Pewahyuan adalah sesuatu yang terselubung, yang dibukakan, yang selama ini kami tidak tahu. Sekarang kami bisa mengerti ya Tuhan. Beri kami hikmat ya Tuhan, untuk bisa menerapkan pewahyuan ini, untuk bisa kami tahu kapan waktunya kami jalankan. Oh ya lama kasih dia lama. Tuhan Yesus, buat terobosan sekarang. Tuhan Yesus, kami minta breakthrough spirit. Roh Kudus, Engkau seperti air yang menerobos. Yesus, membuka jalan-jalan ya Tuhan yang tidak pernah kami duga ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ini beri kami ya Tuhan hati yang bisa percaya, hati yang tenang ketika kami bisa mendengar apa yang belum pernah kami dengar. Oh ya lama kasih lama dari Tuhan sendiri. Oh ya lama kasih lama. Tuhan berikan hati yang mulia. Beri hati yang mulia buat siap kami. Siapa siap hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Siapa siap hati kami Yesus. Saudara siapkan, tutup matanya, siapkan, buka hatinya. Buka mata rohaninya, lihat jawaban. Terima dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir curahkan.
Syura. Siapa siapa nana. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, oh, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down. Yes, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Hallelujah. Holy Spirit rain, Holy Spirit, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain, Holy Spirit rain, rain on us. Saya percaya saudaraku, mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu masih ada. Kemarin kita bahas tentang 3 prinsip untuk menerima daripada mukjizat Tuhan. Saudaraku yang Kristus, bicara mukjizat ini bicara tentang kasih yang dicurahkan saudara ke dalam hati kita. Lewat perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini saudaraku yang kasih dalam Kristus, jika ada di antara saudara yang hari ini berkatakan bahwa Tuhan, aku butuh mukjizat, aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh campur tangan Tuhan. Perhatikan saudara kata-kata ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tuhan katakan apa yang gak pernah dilihat oleh matamu, kamu akan lihat nanti. Kamu akan lihat dan kau akan memuji Tuhan seperti mimpi. Seperti mimpi. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Tuhan katakan kau akan dengar ini. Satu kabar baik. Satu kabar baik. Apa yang gak pernah kau duga di hatimu, itu yang diberikan Tuhan buat kita. Hari ini Tuhan, mari kita berdoa saudara. Saya mau berdoa, saya mau kuatkan, mukjizat itu masih ada. Tuhan bilang kamu akan melakukan pekerjaan
pekerjaan yang aku lakukan kata Yesus. Bahkan yang lebih besar dari itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda apa? Saudaraku, kita akan usir setan demi nama Tuhan. Mengalami kelepasan. Pekerjaan setan, taruh kutuk, taruh kegagalan, taruh penyakit, taruh semua. Saudara, kita punya otoritas. Hari ini kita katakan lepas, bebas dari ikatan kuasa kegelapan ini. Kamu akan tumpangkan tangan orang sakit. Orang sakit akan disembuhkan. Tuhan akan berikan kesembuhan. Yang ketiga, saudara, saya percaya ada satu terobosan keuangan. Pekerjaan yang selama ini gagal, tertunda. Saudara, promosi yang selama ini tertunda. Saudara melihat tidak mungkin, hari ini saya akan lihat itu. Saya akan dengar itu beritanya. Saya akan alami itu. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, kami percaya semuanya itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus, ini semua anak-anak-Mu. Ini kami yang mengasihi-Mu, yang mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu, mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Aku percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara doa, saudara. Saudara mulai ucapkan, katakan. Apa yang saudara sedang doakan sekarang. Apa yang selama ini saudara minta itu. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin lagi aku terima. Tidak mungkin aku bisa melihatnya. Tidak mungkin aku mendengar lagi. Tidak mungkin aku bisa terima. Tuhan Yesus datang sekarang. Firman-Nya datang sekarang. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau harapkan untuk dilihat, Tuhan mau berikan sekarang. Tuhan akan tunjukkan sekarang. Dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kau dengar, engkau akan dengarkan lagi sekarang. Ada mujizat itu terjadi. Mujizat pertolongan Tuhan terjadi sekarang. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah siap hati kami. Beriman Tuhan untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ini lama. Beri hati yang percaya Tuhan. Beri hati yang percaya. Ketika kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar, beri kami hati percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Ada satu terobosan yang terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, ya Yesus, hanya itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan, yang menguatkan, yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami bisa melihat apa yang sedang Tuhan mau kerjakan buat kami. Bahkan kami bisa melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan, yang Kau tunjukkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin membagikan tentang 3 faktor utama untuk menerima berkat Tuhan yang tidak terduga. Yang kita bisa baca dari 1 Korintus 2, saudara, kita buka Alkitab kita. Dari 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, saudaraku. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, ya, menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh ini Roh Kudus, saudara, Roh Allah. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 2 ayat ini, saudara, kalau kita baca ini sudut pandangnya, pewahyuannya, saudara, begitu dalam dan begitu luas sekali, saudaraku. Nah, hari ini saya akan batasi, saudaraku. Kita lihat ada 3 hal, saudara, ada 3 faktor. Kalau kita mau menerima satu berkat Tuhan yang tidak terduga, saudaraku, Dia beri lewat tiga jalan gitu, saudara. 3 jalan. Pertama, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga apa? Hati. Di sini katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, saudara. Saudara akan melihatnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, saudara akan mendengar. Yang ketiga adalah apa yang gak pernah timbul dalam hati. Itulah yang disediakan Allah buat setiap orang yang mengasihi Dia. Sebenarnya Rasul Paulus sedang bicara tentang apa ini? Sorga sebenarnya, saudara. Ini sorga sebenarnya, saudara. Ya kan? Suatu pemandangan yang gak pernah dilihat oleh mata jasmani. Suatu nyanyian atau suara atau bahasa, perkataan yang gak pernah didengar oleh telinga manusia, saudara. Bahkan gak pernah timbul, gak nyangka-nyangka. Itulah yang dialami, itulah yang didapatkan. Sebenarnya Paulus ini kan. Dan semua itu peranan siapa? Roh Kudus sebenarnya. Nah, hari ini saya akan bagikan, saudaraku, tentang 3 faktor utama menerima berkat Tuhan yang tidak terduga. Poin yang pertama adalah apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saya ingin tanya sama saudara, apakah saudara ingin melihat apa yang disediakan Tuhan buat saudara? Kalau saudara mau, saudara tulis di live chat, katakan amin. Katakan amin, ya Tuhan, saya mau melihat ya kan, dengan mata kepala saya sendiri apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya. Kalau Tuhan berjanji ya menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Pertanyaannya nih, sekarang kita nanya sama diri sendiri. Apakah kita memiliki mata hati yang
bisa melihat atau mau melihat daripada janji Tuhan. Ini penting saudara. Apakah kita mau punya mata yang bisa melihat janji Tuhan? Rasul Paulus saudara, dia berdoa kepada jemaat di Efesus. Ya, Efesus 1 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan atau kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat. R-nya besar. Ini Roh Kudus. Saudara yang akan berikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan apa? Mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Setiap saudara, setiap kita, ya saudara, kalau kita sadar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita masing-masing punya panggilan. Kalau kita ngerti ada panggilan, saudara, dalam panggilan itu ada pengharapan, ada satu janji. Ini kata Paulus, janjinya bagaimana? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada porsi, ada bagian atau jatah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Inilah yang saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang mengerti katakan amin saudara. Di sini katakan kunci ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan. Saudara akan memiliki mata hati yang bisa melihat janji Tuhan. Kita akan memiliki mata hati yang bisa melihat janji Tuhan. Kalau kita memiliki apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Makanya saudara pentingnya minta apa? Hikmat dan wahyu. Roh hikmat menolong kita menerapkan pewahyuan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Saudara, jika kita tidak memiliki hikmat, saudaraku, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pewahyuan itu. Ada orang, saya ini dapat ini loh dari Tuhan. Saudara, iya dapat doang, tapi kalau dia itu namanya pewahyuan. Selama ini yang saudara nggak tahu, saudara jadi tahu sekarang. Nah sekarang kita perlu tambahannya apa? Hikmatnya. Ya saudaraku, ketika kita mendapatkan pewahyuan, kita membutuhkan apa? Penafsirannya bagaimana? Penyampaiannya bagaimana? Waktunya kapan? Penerapannya bagaimana? Keempat hal ini itu dikerjakan oleh roh hikmat. Katakan amin saudaraku, itu roh hikmat. Ya, contoh saudara, saya cuma dapat pada waktu itu. Feed my lamb, itu pewahyuan. Dari Yohanes pasal 21. Feed my lamb, beri makan anak dombaku. Waktu kami ada di Tapga, saudara, di tempat Yesus melipat gandakan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saya belum mengerti arti pewahyuan ini, cuma dapat pewahyuan tapi belum dapat hikmatnya. Gimana? Lalu Tuhan bilang beri makan, kamu makan apa? Saya makan nasi. Ya nasi dari mana? Dari beras, beri beras. Nah hikmatnya udah turun nih. Tiba-tiba turun hikmatnya. Beri beras. Kepada siapa? Ya kan domba-dombamu. Mereka yang belum pernah ke gereja. Mereka yang miskin. Dan secara khusus adalah orang-orang suku Tionghoa. Yang miskin di Palembang itu banyak. Kamu datangi mereka. Beri mereka makan. Nah wahyu dan hikmat. Roh hikmat dan wahyu itu bekerja bersama-sama. Saudaraku yang Yesus. Nah, di dalam surat Efesus 1 ayat 17-19 menunjukkan roh hikmat dan wahyu bekerja bersama-sama. Saya dapat pewahyuan ini, dapat hikmatnya saudara. Akhirnya kami punya ibadah misi. Kami punya pelayanan untuk orang miskin yang tidak pernah ke gereja. Dan dampaknya saudaraku, terjadi satu penuaian jiwa yang cukup besar untuk orang-orang di Palembang yang dari bawah. Lalu Tuhan kirim orang-orang yang lainnya saudara. Strata-strata yang lainnya. Sehingga saudara pelayanan makin berkembang. Rupanya kata kuncinya adalah ini. Ketika seseorang dapatkan pewahyuan.
saudara, dan hikmat, maka saudara akan melihat itu luar biasa punya dampak. Rasul Paulus menjelaskan saudaraku kepada kita, roh hikmat dan wahyu, ya kan, akan memberikan kepada kita satu pengertian bagaimana mendapatkan berkat Tuhan yang tidak terduga, saudara. Nah, Roh Kudus ini yang memberikan kita roh hikmat dan wahyu sehingga kita mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan, yang pertama lewat mata. Makanya mata ini, mata itu mata yang bisa melihat. Mata bisa melihat, mata artinya satu pengertian yang kadang-kadang kita belum mengerti sebelumnya, kadang-kadang orang pun tidak ngerti. Tapi kita dapat nih, tak gitu. Saya mau kasih tahu, ya kan saudaraku, saya mau kasih contoh tentang gini. Saudara, Musa ini adalah salah seorang pemimpin yang memiliki mata hati yang terang. Musa bisa melihat dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas hidupnya. Sebagai seorang pemimpin di Israel, dia ngerti, saudara. Pasti ada janji Tuhan, betapa kayanya, betapa mulianya bagian yang ditentukan untuk siapa? Untuk Musa dan para pengikutnya, saudaraku. Dia ngerti ini, saudaraku. Saudara lihat sini, Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 12. Saudara tahu cerita ini kan? Di sini dikatakan bahwa adapun Mesir, segala kuda, segala kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya. Perhatikan saudara sini. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mengejar mereka. Mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Orang Israel berkemah di tepi laut. Di depannya laut apa? Laut Teberau. Sekarang Firaun dan segala kekuatan angkatan bersenjatanya, saudara, sudah mendekati mereka. Di belakang tentara Firaun, di depan laut Teberau yang besar sekali. Kiri kanan padang gurun. Pada saat itu, saudaraku yang Kristus, bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel tidak lihat ada jalan keluar. Saudara, di sini penting saudaraku, kalau saudara ini namanya kejepit. Mungkin saudara berkata, Pak Sabta sama dong, aku juga kejepit nih. Maju ke depan gak bisa, ke belakang dikejar, kanan kiri udah gak ada. Kalau punya sayap bisa terbang sih ke atas. Ya kalau ke depan udah gak bisa, kiri kanan gak bisa, ya kita harus pakai sayap. Sayap apa? Sayap iman, saudaraku. Nah, di sini kita lihat, kita belajar. Saudara, ayat 10 kita baca. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu, saudara, waktu mereka melihat orang Mesir itu, mereka melihat orang Mesir, mereka melihat laut, mereka melihat padang gurun. Alkitab katakan apa? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita lihat reaksinya ketika mereka melihat sesuatu yang mereka nggak duga, saudaraku. Karena kan Firaun sudah mengizinkan mereka untuk keluar dari Mesir, tapi sekarang Firaun mengejar mereka dan membunuh mereka. Ini satu pemandangan yang nggak pernah dilihat dalam hidup kita. Kita akan lihat, saudaraku, sesuatu yang kita nggak duga. Pemandangan seperti orang Israel. Loh, kan dia kan baik, udah izinkan. Kenapa sekarang mau bunuh? Saudaraku Kristus, lalu apa reaksi orang Israel? Mereka berkata kepada Musa, marah mereka sama Musa. Dia salahin Musa. Saudaraku, lihat di sini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah ganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Kadang kalau orang udah kejepit, saudara, jalan keluar yang paling baik menurut orang ini yang gak punya mata hati yang terang, nyalain orang. Loh, yang mau waktu disiksa sama Firaun kan mereka mengerang kepada Tuhan. Betul gak saudara? Tuhan kan utus Musa untuk bebaskan mereka. Setelah lagi dalam perjalanan, dalam proses pembebasan, kena masalah, nyalain Musanya, nyalain Tuhan. Saudara, ini seringkali seperti kita banget.
Tapi kita melihat nih Musa. Orang yang akan dapat berkat Tuhan yang tidak terduga. Bukan tipe orang seperti bangsa, orang Israel. Tapi kita lihat seperti Musa. Apa reaksi Musa? Ayat 13 kita baca saudara. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Terus apa saudara? Baca apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi di depan teberau, kiri kanan padang gurun, di belakang musuh. Sudah dekat saudaraku. Musa bilang, apa saudara? Jangan takut. Kita sudah belajar saudaraku. Ketika kita mengalami kejepit, reaksi pertama pasti kita takut. Oleh karena itu saat kita takut, seharusnya pada saat itulah kita apa? Berdoa kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Itu kita udah belajar kemarin kan saudara. Nah hari ini Musa ajar lagi. Tetap berdiri tegak, teguh. Jaga damai sejahtera. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya. Hari ini, bukan nanti. Hari ini kepadamu. Sebab, baca yang keras. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa bisa ngomong seperti ini. Musa bisa berkata seperti ini. Karena Musa punya apa saudara? Roh, hikmat dan wahyu. Dia punya mata hati yang terang. Dia bisa melihat saudaraku, panggilan yang terkandung dalam hidupnya. Kalau saudara seorang Kristen yang mau berkata Tuhan, aku mau Tuhan melihat apa yang Tuhan sedang sediakan buat saya. Sekalipun aku belum pernah lihat sebelumnya. Satu hal saudara, minta roh hikmat dan wahyu. Yang mengerti katakan amin. Sesuatu yang gak bisa dimengerti. Ya, lihat keselamatan dari Tuhan. Apa yang Tuhan buat bersama dengan Musa. Yaitu ayat 21 kita baca. Kita lompat aja saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan apa? Air laut dengan perantaraan apa? Angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi apa? Kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya ingin jelaskan begini saudaraku. Coba ingat akan hal ini. Ingat akan hal ini saudara. Ini ayat kebenaran firman ini saudara catat. Ingat kisah ini. Pengajaran ini saudaraku. Satu hal. Sepanjang saudara dan saya mengasihi Tuhan. Sepanjang kita mengasihi Tuhan. Sepanjang kita mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat adanya jalan keluar dari masalah, dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan akan menunjukkan jalan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Sepanjang kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Mau hidup dalam panggilan Tuhan dan tetap mengasihi Dia. Sekalipun tidak ada jalan, Dia akan buka jalan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ada lagu Don Moon ya, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara Dia tetap
menuntutku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntutku dan memeluk diriku. dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mungkin saudara rasa, saya udah gak ada jalan. Coba pastikan di sini, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Aku mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Percaya, lihat keselamatannya saudaraku. Musa dan orang Israel, saudaraku yang Kristus, ya. Mereka melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala mereka. Apa saudara? Laut, saudara, itu bisa kering. Hanya untuk supaya mereka, untuk jadi jalan buat mereka. Ketika orang Firaun bersama dengan orang Israel mencoba untuk menggunakan jalan yang Tuhan buat bagi umatnya, saudara, justru jalan itu bukan jadi jalan buat Firaun. Tapi jadi apa? Jadi kuburan. Saudara, Tuhan langsung menurunkan, saudaraku, penghukumannya untuk Firaun dan semua orang Mesir. Mereka mati, saudara. Di mana? Di laut itu. Saya percaya, saudaraku yang Kristus, saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Poin pentingnya adalah jaga apa yang kita lihat. Apa yang saudara mau perhatikan, lihat. Apa yang saudara lihat itu akan menentukan apakah Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang tidak terduga lewat jalur apa? Lewat jalur mata. Saya akan melihat apa yang kami lihat. Ketika Tuhan, ya saudara, sebelum Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, apa yang Tuhan perintah kepada Abraham? Dia bilang, coba kamu pandang sekelilingmu. Coba kamu lihat di tempat di mana engkau berdiri. Kamu lihatlah ke timur, ke barat, utara, selatan. Ya kan? Seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan mau ngomong, Abraham, kalau kamu bisa melihat tanah ini yang akan kuberi, maka tanah ini akan kuberikan kepadamu. Yang kedua, ketika Tuhan mau memberikan, saudara, keturunan buat Abraham, Ishak sebagai tanah perjanjian, sebagai anak perjanjian. Pertama tanah Tuhan beri, kedua anak. Saudara, apa yang dibuat oleh Tuhan? Kejadian 15, Tuhan perintah Abraham, coba kamu lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kebenaran, kalau kata kebenaran ini yang bisa mengubah hidup kita. Kalau saudara dapat kebenaran, kebenaran itu akan mengubah kita. Artinya saudaraku, walaupun hal itu mustahil, karena Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, karena dia percaya Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang terjadi saudara? Kebenaran ini bekerja. Untuk apa? Menghasilkan yang namanya mukjizat Tuhan. Menghasilkan namanya berkat tidak terduga. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar kita, saudaraku, dalam hal berdoa. Saudara, menasihati bagaimana caranya agar kita bisa menerima berkat Tuhan yang tidak terduga melalui doa. Markus 11 ayat 24 Tuhan katakan begini, saudaraku. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa yang saudara lihat, apa yang saudara perhatikan, itu akan sangat menentukan. Karena itu menjadi benih bagi apa saudara? Bagi berkat Tuhan yang akan ditunjukkan kepada saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saudara mengalami kesengsaraan, apa yang saudara lihat
apa yang saudara pikirkan, itu akan sangat menentukan apakah berkat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan saudara lihat. Di sini saya melihat saudaraku dalam Roma 5 ayat 3-5, Rasul Paulus menasehatkan bahwa ingat, kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Kalau kita sudah tahan uji, kita akan memiliki namanya pengharapan. Dan jenis pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara percaya, katakan amin. Katakan amin saudara. Saya berdoa, saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara. Saudara yang mau katakan amin saudaraku. Kata kuncinya ini. Saudara bisa melihat, minta roh hikmat, wahyu, mata hati yang bisa melihat saudara. Daripada apa? Panggilan Allah. Pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah. Yang kedua saudaraku, berkat lewat jalur mana? Telinga. Saudaraku, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan saudara dengar. Katakan amin. Tapi respon kita ketika kita mendengar sesuatu yang tidak pernah kita dengar dan yang tidak kita harapkan, bagaimana respon kita? Karena kadang-kadang tuh saudara, yang namanya kita mendengar kabar, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, yang memang kita harapkan, datangnya biasanya didahului dengan apa? Kita mendengar kabar, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tapi juga tidak kita harapkan. Saudara, tapi itu yang kita dengar, respon kita akan menentukan terjadinya apa? Pembalikan keadaan. Sehingga kita bisa berkata, aku tahu sekarang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara di sini kita akan lihat saudaraku, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Pertanyaannya gini, kalau Tuhan berjanji akan menyediakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, pertanyaannya ada dua. Ini yang saya tulis. Coba saudara renungkan baik-baik. Apakah kita memiliki telinga yang bisa mendengar janji firman Tuhan? Kita punya nggak telinga? Maksudnya apa? Saudara tuh selalu berusaha untuk dekat sama Tuhan supaya bisa dengar janji Tuhan, atau selama ini cuma jauh? Kemarin kita bicara tentang saudara mata kapak yang copot, jatuh, tenggelam, hilang. Saudara, kenapa kok bisa copot? Karena renggang. Kita bahas Petrus yang begitu dekat dengan Yesus, berjanji mau siap mati sama-sama Yesus, siap janji tidak akan menyangkal Yesus, tiba-tiba nyangkal 3 kali. Kenapa? Kita udah baca, dia berjalan mengikuti Yesus. Saudara, dari jauh, renggang hubungan. Sesuatu yang renggang gampang lepas, sehingga lepas, copot, hilang yang namanya keberanian Petrus. Hari ini saudaraku, tentang pendengaran, saya percaya Tuhan sedang siapkan saudara satu berita yang saudaraku, yang tidak pernah saudara dengar, tapi itu saudara akan dengar. Ini berita sukacita. Seringkali sukacita ini didahului dengan apa? Duka cita bikin kita sedih. Tapi poinnya adalah bagaimana respon kita mendengar pesan Tuhan atau sesuatu yang belum pernah kita dengar. Perhatikan saudara, sudut pandang dan keputusan kita sangat ditentukan oleh apa yang suka kita dengarkan. Saudara suka mendengarkan apa? Kalau saudara suka dengarkan yang namanya firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, saya percaya ketika saudara mendengar berita duka cita, saudara punya respon yang benar. Mengakui, ya Tuhan, aku akui kedaulatan Tuhan. Selanjutnya ketika saudara mendengar berita sukacita, yang buat saudara sukacita, saudara tidak akan jadi sombong dan takabur. Saudara bisa ngakui bahwa ini semua karena anugerah Tuhan.
Saudara bisa mengerti, dikatakan amin saudara. Kita harus belajar seperti ini. Ada seorang gadis cantik, masih muda, baru bertunangan. Tiba-tiba gadis ini saudaraku didatangi oleh malaikat. Malaikat berbicara kepada gadis ini. Gadis ini namanya Maria. Saudaraku, Maria namanya. Malaikat bicara kepada dia. Dikatakan salam Maria. Salam hai engkau Maria. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mendengar saudara perkataan daripada malaikat itu, Alkitab katakan terkejutlah Maria. Maria terkejut awalnya. Terkejut ada. Bagaimana mungkin, dia bilang, hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat jawab, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekarang kita lihat ini respon Maria. Saudaraku, apa respon Maria? Maria berkata begini saudara, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mendapatkan berkat Tuhan yang tidak terduga. Karena ia bersedia mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinganya. Awalnya berita ini saudara, kalau orang nih hatinya gak kuat sama firman. Orang yang dikit-dikit selalu kalau mau dengar apa langsung jawab, langsung komen, langsung bereaksi. Enggak kuatlah dengar berita seperti ini. Kamu akan mengandung. Saudaraku, makanya kenapa kok Tuhan mau suruh kita tiap pagi. Biarlah kita saat teduh, kita pertajam pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Pujian penyembahan yang kita bawa ke Tuhan. Biar telinga ini bisa dengar dari suara dari mulut kita. Yang mau katakan amin saudara. Supaya, ini penting dalam hidup kita nih. Namanya manusia. Ini kuping. Ini kuping saudara. Jalan masuk. Kita pasti akan mendengar apa yang tidak pernah kita dengar. Ketika saudara dengar berita duka cita. Ketika yang di sini kuat dan penuh firman. Saudara bisa berkata bahwa aku hormati keputusanmu ya Tuhan. Dan aku percaya Allah sedang turut bekerja dalam hidupku. Ketika kita bisa mendengar sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Ya kan saudara, yaitu berita sukacita. Saudara, kita juga tundukkan hati kita. Kita berkata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Saudara lihat di sini. Ya, Maria hari ini, kalau kita sebut Maria, Ibu Yesus, ya, semua orang menghormati Maria. Katakan saudara, sesuai dengan Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau. Saudara dan saya seperti Maria, kalau kita bisa dengar suara Tuhan, bisa mendengar sesuatu dari Tuhan dengan respon yang benar, percaya. Seperti Abraham waktu Tuhan bilang, lihat itu bintang-bintang di langit. Waktu Abraham lihat, Abraham hitung, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ketika Maria mengucapkan kata-kata saudaraku Yesus Kristus, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah. Saudaraku Yesus Kristus, Tuhan lihat. Tuhan pasti perhitungkan ini sebagai apa? Kebenaran. Itu yang membuat apa? Maria diangkat. Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin saudara. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang tidak terduga. Kalau kita mau mendengarkan baik-baik
suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Saya kasih contoh lagi tentang mendengar gini saudara, tentang mendengar. Ya. Ketika mendengar kabar bahwa anak perempuannya sudah mati. Ya saudara, lalu pembawa kabar berkata, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudaraku, ini keluarga Yairus saudara. Yairus orang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus untuk meminta Yesus datang ke rumahnya berdoa karena anak perempuannya sedang sakit hampir mati. Nah Yesus sedang dalam perjalanan bersama Yairus. Lalu saudara tuh keluarga Yairus menyampaikan pesan di jalan. Dia bilang bahwa anakmu sudah mati. Perhatikan saudara, dari kalimat ini sebenarnya si keluarga ini hendak apa? Sepertinya gak usah ngerepotin Yesus, gak usah ngerepotin guru. Kamu pulang, biar guru balik. Saudara, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tahu, sepanjang Yairus berjalan bersama dia, bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang saudara berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, sekali mendengar berita duka cita, dengar baik saudara, Tuhan akan bisa ubah menjadi sukacita. Yang percaya katakan amin. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus menasehati Yairus agar merespon dengan benar. Apa? Jangan takut, percaya saja. Yairus mendengar baik-baik perkataan Tuhan. Akhirnya apa? Dia melihat apa yang dia tidak pernah lihat. Saudaraku, karena dia mau mendengar sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Tapi berita itu adalah berita tentang apa? Berita duka cita. Kematian anaknya. Yang kedua, berita tentang apa? Dia harus berpisah. Dia mau dipisahkan dari Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saudaraku, akhirnya apa? Dia melihat Tuhan Yesus bangkitkan anaknya yang mati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dia. Dia lihat sendiri orang mati bisa hidup kembali. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kadang-kadang kita dengar berita. Kalau itu saudaraku, maka di sini harus penuh dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan. Kalau kita merasa bahwa aku orang yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara dengar sesuatu berita yang buat saudara berduka. Membuat saudara kecewa atau marah atau takut. Saudara pegang dada. Aku orang dikasihi Tuhan. Tuhan akan turut bekerja. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan pasti tolong saya. Apapun dia akan buat untuk tolong saya. Karena dia mengasihi saya. Yang percaya katakan amin saudara. Yang ketiga. Saudaraku. Pertama adalah saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seperti Musa dan orang Israel. Dia melihat laut Teberau dikosongkan, dikeringkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah saudara akan mendengar apa yang tidak pernah dengar. Maria mendengar kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari raja di atas skala raja. Walaupun itu beritanya bisa negatif, bisa jadi positif saudaraku. Saudara, awalnya yang negatif, dia harus mengalami pergumulan yang hebat. Ya saudaraku, bagaimana dengan Yusuf, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan masyarakat. Terus panjang dia jalan hidup, selalu kayaknya susah, duka cita. Tapi sebenarnya apa yang dia dengar itu adalah berita sukacita. Kenapa? Karena respon Maria itu benar. Tuhan akan berikan berkat yang tidak terduga buat saudara. Ketika saudara punya respon percaya. Seperti Abraham percaya ketika dia lihat. Suruh lihat. Seperti Maria percaya ketika dia mendengar. Seperti Yairus percaya dan tidak takut ketika dia dengar berita duka cita ini. Saya juga percaya saudara. Saudara pun harus percaya. Saya akan lihat. Ya kan? Ada tangan Tuhan yang akan bekerja buat saya. Terakhir saudaraku. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Jika Tuhan berjanji akan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Pertanyaannya adalah begini. Apakah kita memiliki hati yang bisa menerima janji Tuhan itu? Apakah kita punya hati yang bisa terima? Apakah kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Agar hati kita bisa tetap melekat kepada Tuhan.
Amsal 4 ayat 2-3, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Mazmur 91 yang setiap minggu kita bacakan saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyeluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ditentukan oleh apa? Sikap hati. Kembali ke sikap hati kita. Saudara, ini pentingnya. Sikap hati itu adalah wadah di mana kehidupan Allah, berkat Tuhan yang tidak terduga, itu dialirkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara, saya tutup dengan ayat ini saudara. 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Baca yang keras. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan lihat hati. Biarlah Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara, artinya apa? Orang yang punya integritas di dalam hatinya. Maka dia akan melihat apa? Melihat Allah. Dia akan bisa melihat Tuhan. Saudara, ini kan ayat 1 Samuel pasal 16. Ini bicara tentang apa? Tuhan, ya kan, memilih Daud. Daud tidak pernah menduga. Daud tidak pernah menduga. Enggak pernah. Apa yang enggak pernah timbul dalam hati Daud bahwa kelak dia akan jadi seorang raja. Enggak pernah. Dia jadi anak disuruh jadi gembala. Kakak-kakaknya jadi tentara. Tentara mungkin nanti karirnya kelak akan jadi raja. Tapi Daud gembala. Bagaimana bisa jadi seorang raja? Ini bicara tentang apa ini? Saudara Kristus. Daud gak pernah menduga. Gak pernah menyangka. Tuhan memilih dia untuk diurapi menjadi raja Israel. Pesannya adalah begini saudara. Mungkin saudara tidak pernah menduga. Saudara gak pernah berdoa dan gak pernah mengharapkan apapun. Saudara, tapi hari ini saudara dengar. Tuhan akan promosi saudara. Seperti dia angkat Daud. Yang gak ada jalurnya untuk bisa jadi raja. Kecuali kakak-kakaknya ada jalur bisa jadi raja Israel. Dia gak ada jalur. Saudara mungkin gak ada jalur untuk bisa pegang satu posisi. Satu jabatan. Satu pekerjaan tertentu dalam hidup saudara. Karir saudara. Bisnis apapun itu pelayanan saudara. Dengar baik. Sepanjang kita punya hati yang mulia. Hati yang mulia. Tuhan akan berikan berkat yang mulia buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan berkat yang mulia. Hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang mulia. Berkat yang mulia bukan untuk orang yang hatinya tidak mulia. Daud hatinya tulus. Hatinya benar. Hatinya mengasihi Tuhan. Dia seorang penyembah, pemuji, pendoa. Bukankah itulah hatinya saudara? Yang setia, setiap hari ada di menara doa ini. Kita sama-sama orang yang mengasihi Tuhan. Kita mau punya hati yang berkat yang mulia. Saya percaya Tuhan akan lakukan promosi buat saudara. Buat anak-anak saudara, orang-orang sekitar saudara. Akan diangkat Tuhan, ini saatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku doa Tuhan, angkat tanganku ya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami. Kami akan melihatnya ya Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar telinga kami. Kami akan mendengar itu Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Apa yang tidak kami duga ya Tuhan. Sekalipun tidak ada jalurnya. Kami percaya Tuhan. Engkau saat ini. Inilah saat perkenan Tuhan. Inilah hari perkenanan Tuhan. Engkau akan tunjukkan ya Tuhan. Kasih setiamu buat setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kau berikan satu kekuatan yang baru.
iman ya Tuhan, untuk bisa menerima berkat yang tidak terduga itu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kudus, saudaraku. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang Tuhan. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Terus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.